Halo, selamat siang semua. Baik, perkenalkan nama saya Stefania Nono Dan saya Sofiana Uki. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang distribusi data kelompok. Baik, soal yang pertama itu, buatlah tabel distribusi frekuensi atau data kelompok dari data sebagai berikut. Yang terkecil itu 40 dan yang terbesar itu 80. Penyelesaiannya yang pertama adalah di sini banyaknya data tersebut adalah 80, data terkecilnya adalah 40 dan data terbesar atau maksimumnya adalah 80. Jadi R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi sama dengan nilai maksimumnya adalah 80 dikurangi nilai minimumnya adalah 40. Jadi dapat 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Yang berikut adalah banyaknya kelas adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 log n, jadi sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 68,28 dapat dibulatkan menjadi 7. Yang berikut adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah sama dengan P dikurang K. Nilai P-nya adalah 40 dan nilai K-nya adalah 7. Jadi 40 per 7 sama dengan 5,71 dibulatkan menjadi 6. Sini ada tabel distribusinya. Pertama, nilai interval 40 sampai 45 nih, frekuensinya adalah 9, batas kelasnya adalah 39,5 sampai 45,5, nilai tengahnya adalah 42,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 9 dan frekuensi relatifnya adalah 25,5%. Baik, nilai frekuensi relatif 25,5% dapat dari nilai frekuensi relatif 9 per 40 dikali 100 didapat hasil 25,5%. Yang kedua adalah nilai interval 46 sampai 51, nilai frekuensinya adalah 6, batas kelasnya adalah 45,5 sampai 51,5 dan nilai tengahnya adalah 48,5, frekuensi kumulatifnya adalah 15 dan frekuensi relatifnya adalah 15,5%. Yang berikut adalah nilai interval dari 52 sampai 57, nilai frekuensinya adalah 5 dan batas kelasnya adalah 51,5 sampai 57,5. Nilai tengahnya adalah 54,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 20 dan frekuensi relatifnya adalah 12,5%. Yang berikut adalah nilai interval 58 sampai 63, frekuensinya adalah 3 dan batas kelasnya adalah 57,5 sampai 63,5. Nilai tengahnya adalah 60,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 23, frekuensi relatifnya adalah 7,5%. Yang berikut adalah nilai interval dari 64 sampai 69, nilai frekuensinya adalah 9, batas kelasnya adalah 63,5 sampai 69,5, nilai tengahnya adalah 66,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 32 dan frekuensi relatifnya adalah 22,5%. Yang berikut nilai interval dari 70 sampai 75, nilai frekuensi adalah 4 dan batas kelasnya adalah 69,5 sampai 75,5. Dan yang berikut adalah nilai tengahnya adalah 72,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 36 dan frekuensi relatifnya adalah 10%. Yang berikut nilai interval yang terakhir yaitu 76 sampai 81, frekuensinya adalah 4. Batas kelasnya adalah 75,5 sampai 81,5 dan nilai tengahnya adalah 78,5, frekuensi kumulatifnya adalah 40 dan frekuensi relatifnya adalah 10%. Jika hasil tersebut sesuai dengan batas terbesarnya dapat terbesarnya 80, maka ada banyaknya data 40 maka disebut tabel distribusi, yaitu di sini adalah terbukti sebagai tabel distribusi karena batas kumulatifnya adalah 40 nilai akhirnya dan nilai frekuensi relatifnya adalah 100%, maka disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Yang berikut adalah nomor 2. Nomor 2, bila data hasil survei tentang produktivitas padi sawah pada suatu desa adalah sebagai berikut. Nilai terkecilnya adalah 5 dan terbesarnya adalah 15. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Data
banyaknya data adalah 25. Batas bawah itu 5 dan batas atas itu 15. Data yang terkecil itu 5 dan data yang terbesar itu adalah 25. Jadi di sini ranges kurang maksimum kurang minimum. Jadi 15 kurang 5 sama dengan 10. Banyaknya kelas itu 1 tambah 3,3 log N dikali 10 sama dengan 5,3 sama dengan 10 bagi 5 hasilnya 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang data tentang tabel distribusinya. Yang pertama itu interval 5 sampai 6, batas kelas itu 0,4 sampai 6,5. Nilai tengahnya itu 5,5, frekuensinya itu 5. Frekuensi kumulatif itu 3, frekuensi relatif itu 30%. Nilai interval yang kedua itu 7,7 sampai 8, batas kelas itu 6,5 sampai 8,5. Nilai tengah itu 7,5. Frekuensi itu 2, frekuensi kumulatifnya itu 5. Frekuensi relatifnya itu 20%. Interval yang ketiga itu 9 sampai 10. Batas kelasnya itu 8,5 sampai 10,5. Nilai tengahnya itu 9,5. Frekuensinya itu 5. Frekuensi kumulatifnya itu 8. Dan frekuensi relatifnya itu 30%. Interval yang keempat itu 11 sampai 12. Batas kelas itu 10,5 sampai 12,5. Nilai tengah itu 11,5. Frekuensinya itu 4, frekuensi kumulatifnya itu 12 dan frekuensi relatifnya itu 40%. Interval yang kelima itu 13 sampai 14. Batas kelas itu 12,5 sampai 14,5. Nilai tengahnya itu 13,5. Frekuensinya itu 5, frekuensi kumulatifnya itu 15. Jadi frekuensi relatifnya itu 30%. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Berikut soal nomor 3. Berikut nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Banyaknya data tersebut adalah 80 dan banyak data tersebut adalah 80. Data terkecilnya atau minimumnya sama dengan 53, data terbesarnya atau maksimumnya sama dengan 97. Jadi R sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 97 dan nilai minimumnya sama dengan 53. Jadi 97 kurang 53 adalah 44. Jadi yang kedua adalah banyaknya kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 80. Jadi log 80 adalah hasilnya, log 80 adalah 1,9. Jadi 1 tambah 3,3 log 1,9 hasilnya adalah 7,27 dibulatkan menjadi 8. Yang berikut adalah panjang kelas. Panjang kelas itu P per K. P-nya adalah 44 dan K-nya ada 8. Jadi hasilnya adalah 44 per 8 hasilnya adalah 5,5 dibulatkan menjadi 6. Yang berikut adalah tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama nilai interval dari 53 sampai 58, frekuensinya 2 dan batas kelasnya adalah 52,5 sampai 58,5 dan nilai tengahnya 56,5. Nilai frekuensi kumulatifnya adalah 2 dan frekuensi relatifnya adalah 2,5%.
2,5% dapat dari nilai kumulatif 2/53 dikali 100 dapat hasil 2,53%. Nilai interval yang kedua adalah 59 sampai 64, frekuensinya adalah 12 dan batas kelasnya adalah 58,5 sampai 64,5 dan nilai tengahnya adalah 61,5, frekuensi kumulatifnya adalah 14, frekuensi relatifnya adalah 15%. Yang nilai berikut adalah nilai interval 65 sampai 70, nilai frekuensinya adalah 10, nilai batas kelasnya adalah 64,5 sampai 70,5 dan nilai tengahnya adalah 67,5. Nilai frekuensi kumulatifnya adalah 24 dan frekuensi relatifnya adalah 12,5%. Yang berikut nilai interval 71 sampai 76, frekuensinya adalah 23, batas kelasnya adalah 70,5 sampai 76,5 dan nilai tengahnya adalah 73,5, frekuensi kumulatifnya adalah 47, frekuensi relatifnya adalah 28,75%. Yang berikut nilai interval 77 sampai 82 adalah nilai frekuensinya adalah 15 dan batas kelasnya adalah 75,5 sampai 82,5 dan nilai tengahnya adalah 75,5, nilai frekuensi kumulatifnya adalah 62 dan nilai frekuensi relatifnya adalah 18,75%. Yang berikut adalah nilai interval 83 sampai 88, nilai frekuensinya adalah 9, nilai batas kelasnya adalah 82,5 sampai 88,5. Nilai tengahnya adalah 85,5, nilai frekuensi kumulatifnya adalah 71 dan nilai frekuensi relatifnya adalah 11,25%. Yang berikut adalah nilai relatif dari nilai interval dari 89 sampai 94 yaitu frekuensinya 5 dan nilai batas kelasnya adalah 88,5 sampai 94,5, bernilai tengahnya adalah 91,5, nilai frekuensi kumulatifnya 76 dan frekuensi relatifnya adalah 6,25%. Yang berikut nilai interval yang terakhir yaitu 95 sampai 100, nilai frekuensinya adalah 4 dan nilai batas kelasnya adalah 94,5 sampai 100,5 adalah 100,5. Nilai tengahnya adalah 97,5, nilai kumulatifnya adalah 80 dan hasil adalah nilai frekuensi relatifnya adalah 5%. Dan ini adalah jawaban dari nomor 3. Yang berikut adalah nomor 4. Soal nomor 4 yaitu perhatikan contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa berikut dan buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok dari data sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Banyaknya data itu 40, data terkecil atau min adalah 66, data terbesar atau maksimum itu 82. Ranges sama dengan maksimum kurang minimum. Jadi data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Jadi 80 kurang 66 sama dengan 14. Jadi nilai rangesnya adalah 14. Banyaknya kelas itu rumusnya itu 1 tambah 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log dikali 40 sama dengan 6,28 atau bisa menjadi 6. Jadi panjang kelas rumusnya itu P dibagi K sama dengan itu panjangnya itu 16 dan K-nya itu 6. 16 bagi 6 sama dengan 2,67. Jadi sama dengan 14 bagi 6 sama dengan 4,25, bisa dibulatkan menjadi 3. Dibulatkan menjadi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi.
Yang pertama itu interval dari 66 sampai 69. Batas kelas itu 66,5 sampai 69,5. Nilai tengahnya itu 67,5. Frekuensinya itu 3, frekuensi kumulatifnya itu juga 3, dan frekuensi relatifnya itu 21,4%. 21,4% itu didapat dari 3 dibagi 14 dikali 100 sama dengan 21,40%, dan pengerjaan ini bisa dipakai untuk seterusnya. Nilai interval yang kedua itu 70 sampai 75. Batas kelas itu 69,5 sampai 75,5. Nilai tengahnya itu 71,3, frekuensinya itu 12, frekuensi kumulatifnya itu 15, dan frekuensi relatif itu 71,5%. Interval yang ketiga itu 76 sampai 77, batas kelas itu 75 sampai 75,5 sampai 77,5. Nilai tengahnya itu 75,3. Frekuensinya itu 15, frekuensi kumulatifnya itu 30, dan frekuensi relatifnya itu 75,5%. Nilai interval yang keempat itu 78 sampai 81. Batas kelas itu 77,5 sampai 81,5. Nilai tengahnya itu 79,3. Frekuensi itu 3, frekuensi kumulatifnya itu 33. Dan terakhir itu frekuensi relatifnya itu 79,5%. Baik, di sini kami akan menunjukkan tabel distribusinya. Yang pertama adalah nomor 1, ini adalah tabel distribusinya. Yang kedua, nomor 2 adalah ini adalah tabel distribusi dari nomor 2. Dan yang berikut adalah tabel distribusi dari nomor 3. Yang terakhir adalah tabel distribusi dari nomor 4. Ini adalah tabel distribusi dari nomor 4. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Bye-bye.